ya kan? Nah, itu bedanya. Nah, sekarang distance learning yang sekarang sudah menggunakan teknologi yang lebih advance, lebih modern. Jadi kalau online learning itu biasanya sinkronus, dia harus ketemu secara online, tapi kalau yang distance itu tidak. Tapi online salah satu bentuk daripada distance learning itu bisa berupa online learning seperti itu. Ya, jadi bisa seperti itu. Sudah jelas belum kira-kira? Ya. Jelas. Iya, jadi kalau e-learning atau online learning bisa saja siswa secara bersama-sama di dalam satu kelas dengan seorang instruktur yang kemudian melakukan pembelajaran juga melalui digital. Nah, itu juga bisa termasuk juga karena electronic learning bisa seperti itu juga, ya, seperti itu. Nah, kalau menggunakan distance learning itu biasanya bekerjanya secara di rumah, ya, dan kemudian dilakukan pengecekan secara digital. Nah, jadi asal mulanya distance learning itu ya koresponden itu ya yang dipakai UT itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang lainnya, jadi bagaimana memantau mengontrol siswa yang pembelajaran jarak jauh? Ya teknologi sangat memungkinkan untuk itu. Makanya ada yang namanya learning management system. Jadi aspek manajemen di dalam suatu pembelajaran yang menggunakan perangkat teknologi itu bisa juga melakukan fungsi-fungsi manajerial. Ya, misalnya saya dengan contoh aja LMS yang sederhana saja, Google Classroom. Saya bisa kok menentukan kapan Anda terlambat atau tidak, berapa menit tugasnya. Itu kan mengontrol juga, ya. Kemudian memberikan grade, kalau di LMS kan bisa memberikan grade, nilai, skor, memberikan umpan balik. Ya itu sudah memungkinkan semacam itu. Terus apalagi ya Mas tadi ya? Kemudian itu Pak yang selanjutnya. Ya, kelemahan. Ini kelemahan Pak, kelemahan Ya, pembelajaran jarak PJJ, jauh. ya pembelajaran jarak itu kelemahannya karena pembelajaran jarak itu biasanya membutuhkan kemandirian belajar, pada esensi dari kemandirian belajar adalah titik sentralnya di motivasi, maka itu adalah how to maintain motivation. Bagaimana merawat motivasinya itu. Nah itu ya, apalagi kemudian ketika harus mendesain lingkungan belajar yang sifatnya lingkungan digital. Kan sudah ada taksonominya tuh. Jadi belum bagaimana lingkungan belajar yang digital itu. Nah, itu juga sudah ada. Tetapi memang itu enggak semudah seperti membalikkan tangan. Ya, namanya juga ada nanti teori yang namanya personal fit environment. Jadi kalau seorang itu menganggap bahwa lingkungan itu kompatibel tadi sesuai atau merasa nyaman, nah maka dia kan biasanya motivasinya akan berkembang. Nah inilah tantangannya sebenarnya sebagai seorang instructional designer, Anda sebagai calon guru itu kan ya instructional designer ya, perancang pembelajaran termasuk bagaimana mendesain lingkungan belajarnya itu, termasuk lingkungan yang digital, lingkungan mayanya itu, ini menjadi tantangan dengan memanfaatkan berbagai platform teknologi itu. Nah, seperti itu sebenarnya yang kita harapkan saudara bisa memahami bahwa dalam pembelajaran yang online ataupun jarak jauh juga ya itu memerlukan juga suatu desain sehingga taksonomi lingkungan belajarnya beda untuk lingkungan yang digital dengan lingkungan yang nyata. Nah, ini jadi Anda harus menguasai pertama berbagai platform dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Kemudian yang jelas memahami karakteristik siswa yang merawat motivasi jarak jauh. Seperti Anda misalnya contoh saja, kalau orang punya misalnya ini analoginya, saya punya pacar jarak jauh kan ya khawatir gimana dia masih sama saya enggak, suratnya gimana supaya ya kan gitu. Ya akhirnya kan sama. Tapi teknologi yang sekarang memang sudah memudahkan karena sudah ada Zoom, sudah ada Google Meet, B2B dan sebagainya. Nah ini memudahkan, tapi walaupun bagaimana kan terpisah jarak tentu itu juga memerlukan desain yang khusus, ya, cara-cara yang khusus untuk menarik. Sehingga
Ya itu tadi, Anda sebagai instructional designer itu banyak hal yang harus dikuasai, karakteristik siswanya, karakteristik materinya, ya kan? Kemudian kompetensi yang mau dicapai apa, lalu bagaimana materi itu akan diorganisir, ya, lalu bagaimana disajikan dengan media apa, dengan cara apa dia bisa belajar dengan cara baik. Di sinilah Anda berpikir tentang kaitan media, metode, kemudian lagi nanti tipeknya, gitu kan? Nah, semacam itu. Lalu bagaimana pengelolaan kelasnya. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka secara harusnya misalnya manipulasi pembelajarannya tepat, maka terjadi efisiensi dan efektivitas pembelajaran dengan berakhir pada motivasi untuk belajar lanjut. Lah sebenarnya diharapkan itu jarang diukur, jarang dipikirkan nih namanya motivasi setelah mengikuti pembelajaran itu motivasinya bagaimana. Itu kan harusnya di diperhatikan ya oleh guru ya, apakah dia minat lagi atau tidak, ya seperti itu. Kemudian kenapa yang sering dipakai adalah istilah ya memang yang populer sekarang online learning ya, menjawab Mbak Siti Latifah. Nah, itu identik dengan e-learning ya. Jadi, itu termasuk penggunaan bahan-bahan digital elektronik di kelas itu bisa masuk juga e-learning gitu. Oke, ya itu dia kekurangannya itu ya, merawat motivasinya itu. Perbedaan sudah juga. Adakah yang lain mau ditanyakan teman-teman? Nah, Pak, nanti ya, Pak izin bertanya ini. heeh. Ya, terima kasih atas Ya, Pak ilmu gimana? yang diberikan. Ini saya mau tanyakan Pak terkait perkuliahan ini Pak. Nah, teman-teman ada yang bertanya tentang UTS. Oh, UTS. Kan ini sudah pertemuan 8 Pak. Ya, mau pakai UTS apa enggak? Kalau bisa tidak, nggak usah Pak. Hmm. Jadi kan Anda kan sedang mengerjakan proyek toh. Proyeknya apa kemarin ingat dulu apa? Kemarin Pak diarahkan untuk membuat modul ajar tentang kurikulum Merdeka, terus kita buat proyeknya Ya, Pak. Anda merancang modul ajar kan, Ya, tetapi basisnya benar-benar real masalah yo. ya Ya Pak. kan, dari hasil analisis kebutuhan lalu dibuat modul ajar, lalu Anda fokus kepada bagaimana itu penggunaan ya masalahnya nanti masalah terkait dengan anu ya, terutama media ya, penggunaan TI teknologi dalam pembelajaran. Nah, jadi Anda harus memahami juga berkaitan dengan itu ya pengetahuan tentang konten kalau nanti dan medianya kan buat sendiri Anda bisa membuat video animasi monggo silahkan dengan platform atau media dengan software apapun silahkan itu yang penting modul ajarnya berbasis masalah ya jadi Anda harus bisa juga keriting ya keriting itu menciptakan nah, nanti termasuk kemudian disimulasikan tuh using ya kan ya digunakan nah, kemudian bagaimana dikelola ya managing ya itu Anda sebagai calon guru sekolah dasar harus bisa begitu modul ajarnya berbasis masalah terus kemudian medianya nanti dirancang dibikin sendiri macam itu. Kalau nggak mau UTS ya paling nggak nanti gini aja, kalau mungkin draft modul ajarnya saja untuk, UTS atau mungkin hasil analisis kebutuhan saja dulu. Ya silahkan dari sekarang teman-teman membuat atau mengidentifikasi persoalan-persoalan pembelajaran di, sekolah dasar, ya berkaitan dengan, pemanfaatan teknologi, ya pemanfaatan teknologi itu di mana masalahnya. Jadi Anda bukan hanya melihat soal aspek, teknologinya, tapi juga aspek materinya. Why-nya itu loh, kenapa Pak harus menggunakan, teknologi ada kesulitan apa misalnya. Nah, materi juga Anda harus paham, mana yang materi merupakan, fakta, prinsip, konsep, prosedur itu harus mengerti. Jadi nanti kalau pengetahuan ini, perlu divisualisasikan menggunakan teknologi ini, itu karena ini. Jadi mencoba mendudukkan teknologi sebagai bagian dari sistem pembelajaran, ya. Terus juga yang perlu Anda selalu camkan betul ketika berbicara soal teknologi, harus bisa membedakan konteks ya. Teknologi dalam arti, secara secara praktikal itu ya, hardware, software, tapi ada satu yang penting sekali bagi guru brainware. Bagaimana saudara mengintegrasikan teknologi itu adalah brainware. Itu ide itu termasuk tipek itu kerangka ya, kerangka integrasi. Nah itu tolong diperhatikan.
Jadi kalau Anda menerapkan TIPEK nanti menggunakan TIPEK dalam modul ajar, TIPEK itu tidak harus kaku kemudian proporsional antara konten, teknologi, pedagogi, tapi mendasarkan pada situasi. Kalau di sekolah yang nanti Anda ingin lakukan analisis kebutuhan, memang kekuatannya ada di teknologi, ya silakan nanti teknologi itu dioptimalkan untuk mendukung konten dan aspek pedagogi yang digunakan. Sebaiknya kalau kuatnya di pedagogi, nah itu maka nanti teknologi apa yang paling mungkin digunakan dan konten apa yang sesuai. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak kaku harus begini, enggak. Tapi inilah yang disebut dengan pengembangan profesionalisme guru itu menggunakan CAPL itu. Ya, jadi authentic professional ini ya di situ dalam konteks di mana guru itu berada ya di situ. Apa yang kurang itu yang dikembangkan, apa yang ada potensi apa yang itu yang dimaksimalkan seperti itu. Jadi mohon nanti TIPEK direkonseptualisasi. Misalnya nanti kalau kuatnya di teknologi ya bisa saja web pedagogical content knowledge. Nah, kalau misalnya kuatnya di pedagogik, nah nanti pedagogi yang misalnya menggunakan model pembelajaran tertentu di aspek mana gitu teknologi itu akan mendukung di langkah kegiatan apa seperti itu. Kalau di kontennya ya juga bisa ya konten pedagogical teknologi knowledge itu boleh seperti itu. Saya kira demikian Mas ya. Jadi mungkin lakukan saja analisis kebutuhan ya yang mau digunakan untuk diaktualisasikan dalam bentuk modul ajar. Jadi besok adalah hasil analisis kebutuhan saja. Seperti itu UTS-nya. Terima kasih Mas Oh, Sulfadi. ya Pak, makasih. Berarti Pak, saya mau tanyakan ini kapan dikumpul Pak? Apakah minggu Ya, depan atau nanti UAS atau kapan Pak? Itu maunya hasil analisis. maunya kapan? Kira-kira ngukur Anda waktunya disepakati bersama. UAS. Kalau UAS nanti ya malah nggak bisa menjadi dasar Anda untuk mengembangkan modul ajarnya. Analisis kebutuhannya ya Pak. Iya, nanti menjadi embrio modul ajarmu itu loh. Nyari sekolah mana yang jadi mitra, mungkin 2 minggu cukup loh, nak gitu aja kok. Berarti Pak, 2 minggu ke depan dikumpul tugasnya itu Pak, Iya, tugas UTS. betul 2 minggu ya. Oh siapa? Nanti Berarti Pak, ini saya mohon maaf Pak, saya kasih jelas lagi. Berarti ini tugas UTS-nya Pak menganalisis masalah yang di sekolah dan dikembangkan bagaimana pengembangannya, begitu Pak? iya, jadi menyusun modul ajar tapi berbasis masalah. Sehingga masalah yang ada itu nanti terutama masalahnya mengarah pada penerapan teknologi dalam pembelajaran di kelas itu gimana atau TIPEK itu mengarah ke situ aja. Oh ya Pak, Lebih fokus makasih Pak. seperti itu. Iya, jadi nanti modul ajar yang Anda susun itu akan bermanfaat juga kan gitu. Ya, Pak. Masuk nanti Makasih Pak. membuat ya, itu jelas ya. Eh, Terima kasih Pak. maaf ya karena hujan jadi ya daring saja lah. Ke sana juga basah nanti. Salah satu contoh pembelajaran online. Ya, ini salah satu online learning gitu. Tapi kita kan sinkronus ini ya. Kan ada juga yang kombinasinya asinkronus gitu. Dan nanti teman-teman juga bisa belajar, ada juga pembelajaran blended ya. Nah, Anda akan mendengar istilah flip classroom, ya kan? Fully daring. Ini flip classroom itu salah satu bentuk blended. Nah, itu adalah flip classroom. Ya, dipelajari ya, karena pembelajaran masa depan itu kan seperti itu. Ya, sudah mempersonalize ya, learning itu di situ. Mengadaptasi kebutuhan individu, ya, pembelajaran adaptif, itu. Dan memang mau nggak mau harus mengikuti teknologi yang ada. Tetapi Anda tetap paham bahwa dasar-dasar atau prinsip-prinsip desain pembelajarannya itu harus kuat. Teori belajar, teori pembelajaran juga paham kuat. Sambil mengikuti aplikasi kontemporer, ya, yang aktual. Ya, ada metaverse ya, nggak apa-apa dipelajari karena ada artificial intelligence, ada virtual reality ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Itu Mas Sulfadi, kira Baik. itu saja omongan dari saya. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang
dapat kita lakukan pada proses pembelajaran pada sore hari ini. Dari kelompok saya, minta maaf jika ada kekurangan dari pertanyaan teman-teman, karena kita di sini sama-sama belajar, karena kita tahu bahwasanya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.